Halo, selamat datang di Serangkai satu channel Bangku Adiasa. Dan kali ini kita ada di Serangkai Movie Review. Tapi kenapa video kali ini vertikal ya? Karena barusan aku baru bikin konten berkaitan dengan cara coblos. Kalian juga bisa cek videonya. Tapi kali ini kita mau bikin review untuk film Spy X Family Code White. Dan ini ada review dari Serangkai satu channel. 頼んだぞ黄昏、世界の命運がかかっている。仕事は完璧に果たしてみせます。Nah, tentunya review kali ini adalah spoiler review. Jadi kalau kalian belum nonton, kalian bisa tonton terlebih dahulu Spy X Family Code White. Tentunya cuma tayang di CGV. Jadi kemarin aku kan kebetulan di Kabupaten Batang ya. Jadi kemarin untuk nonton ini aku ke Tegal gitu untuk nonton, karena kebetulan aku ngikutin Spy X Family dari season 1 sampai dengan season 2. Kemudian ada movie-nya dan aku sangat tertarik karena aku cukup suka dengan Anya, bahkan punya figurnya dari Anya sendiri gitu. Dan ya berharap filmnya sebagus dari dugaan, karena aku nonton yang season 1 season 2 tuh bagus banget gitu, dan aku suka secara jalan cerita, komedinya gitu. Nah, tapi untuk serangkai Spy X Family Code White ini apakah bagus? Dan ini adalah review dari Serangkai Channel dan tentunya adalah spoiler review. Nah, oke, dari kalau kita ngobrolin movie dari sebuah anime ataupun movie anime, tentunya yang paling bisa kita bahas ada yang pertama berkaitan dari segi visual. Dari segi visual animasi, menurut aku nggak beda jauh dari versi ini ya, versi yang episodenya ataupun dari seasonnya ya. Yang Spy X Family ya memang gaya juga yang bikin ya masih sama, Wit Studio kalau nggak salah, dan itu masih bisa ke bawah dan makanya masih bisa familiar dari sisi art style-nya. Beda kayak One Piece itu kan kalau movie-nya itu kadang digarap oleh studio yang berbeda untuk penggarapan movie-nya. Jadi kualitas antara yang versi episodenya sama versi movie-nya itu biasanya beda. Tapi kalau Spy X Family itu masih kurang lebih masih sama lah dari art style-nya sendiri gitu. Dan aku sangat istilahnya menikmati lah dari sisi versi grafisnya itu tetap bagus kalau Spy X Family, dengan action-actionnya masih luar biasa gitu. Dengan action dari Mama Yor, kemudian ada Papa Lloyd juga, kemudian Anya sendiri itu masih keren banget. Nah, sayangnya ini yang menurut aku langsung aja ya, kalau kita ngobrol Spy X Family itu yang paling aku tunggu-tunggu adalah dari sisi action dan juga sisi komedinya. Tapi aku bisa katakan Spy X Family Code White ini secara komedinya itu cukup garing bikin kerikil. Karena aku nonton yang versi episodenya season 1 season 2 itu benar-benar bikin ketawa gitu. Apalagi ya memang kan kalau episode tuh biasa ada fokus sendiri, ada tema sendiri tiap episodenya, emang komedinya lumayan kental. Tapi maksudku pas kemarin aku nonton di bioskop itu kan banyak kayak setengah bioskop lumayan full gitu, dan hampir nggak ada ketawa yang istilahnya ketawa bareng-bareng yang bikin kita ketawa ngakak gitu loh. Jadi kayak beda ya, kalau kalian nggak bisa bayangin kalau misalkan nonton agak lain tuh kan bisa satu studio tuh ketawanya bareng. Tapi kalau ini yang Spy X Family Code White ini hampir sepanjang film itu cuman ada momen 1-2 doang gitu yang kita bisa ketawa, tapi ketawaan juga nggak keras banget. Itu artinya apa? Artinya komedinya di Code White ini menurut aku nggak berhasil gitu. Komedinya terlalu patah, kemudian terlalu dipaksakan, dan jatuhnya jadi naturalnya nggak lucu natural gitu. Karena beberapa komedinya itu sudah pernah muncul di versi episodenya ya. Jadi kayak misalkan contoh nih, komedi terkait Lloyd yang selingkuh, Lloyd yang ketahuan sama si siapa yang rambutnya putih itu gitu, sama itu kan sudah pernah muncul gitu di versi animenya gitu. Kemudian komediannya yang istilahnya kebelet itu juga itu tahu dibaksakan. Kelebihan di versi episode itu di versi aslinya ya, itu komedinya itu masuk dalam jalan cerita dan itu mulus. Tapi yang jadi masalah di versi Code White ini, jalan ceritanya itu menurutku sangat-sangat dipaksakan gitu loh. Jadi kayak nggak natural. Kalau aku lebih setuju mana? Aku lebih setuju movie Spy X Family itu adalah yang season 2 yang ketika perjalanan di kapal pesiar itu kan seru banget ya, yang Mama Yor, terus kan dia terlibat semua, ada Mama Yor dan Lloyd, kemudian ada Anya juga. Itu menurutku dijadikan movie jauh lebih bagus karena itu benar-benar komedinya dapat, actionnya dapat, itu lebih keren daripada yang versi ini. Versi ini tuh kayak nggak ada keharusan
Lloyd dan lain-lainnya itu terlibat dalam misinya itu loh. Jadi kayak sesuatu yang dipaksakan terkait microchip, bahkan microchipnya aja dari awal tuh kayak kita bingung ini microchip itu apa gitu, fungsinya untuk apa, kemudian istilahnya ancaman dari microchip yang dimakan Anya itu apa, itu kayak dipaksakan banget. Bahkan musuhnya aja yang komandannya itu juga tidak memberikan kengerian ke kita, jauh berbeda sama yang versi anime yang di kapal pesiar. Itu bener-bener istilah kayak semuanya hampir pembunuh bayaran yang ngincar dari keluarganya Lloyd, bukan keluarganya, lebih ke kayak Mamayornya gitu, timnya Mamayor gitu. Jadi kayak lebih dapat aja dari si cerita. Dan kalau di versi movie-nya itu udah fase di awal itu lambat, fasenya potong-potongan, kayak maksa banget untuk masalah yang pencarian istilahnya apa, saat bahan makanan itu maksa, kemudian mau dipaksakan itu menjadi suatu yang sedih. Itu juga menurut aku di movie ini agak nanggung banget gitu loh, dan banyak banget scene-scene yang patah gitu. Jadi kayak awalnya tuh fasenya kok lambat banget, ternyata di bagian akhir juga kayak nggak dapet benang merah yang bagus gitu loh antara konflik utamanya dan juga keluarga dari Anya ini. Jadi menurutku dari jalan cerita dan juga skripnya menurutku ini bisa katakan jelek ya, karena ya itu tidak bisa memberikan kita kengerian. Bahkan kayak musuhnya Mamayor tiba-tiba ada manusia robot itu juga tiba-tiba kayak aneh aja gitu, kayak ini siapa kok tiba-tiba muncul kayak gini. Bahkan aku jujur aja aku sempat ketiduran sedikit, nggak nyampe 1 menit sih, kayak sampai ketiduran karena sebegitu cukup membosankan bagiku dari sisi ininya. Bahkan di film ini Anya itu kayak nggak terlalu banyak terlibat dalam penyelesaian, dia malah lebih kayak orang yang dimintai tolong. Padahal kalau kalian nonton yang di versinya anime yang di kapal pesiar itu Anya banyak banget perannya dalam penyelesaian masalah yang ada gitu. Jadi semuanya terlibat, Mamayor terlibat, Anya terlibat, kemudian Lloyd Forge-nya terlibat. Kalau di sini tuh ya melihatnya gitu doang. Bahkan yang si kapten kapalnya itu, yang bukan kaptennya, yang musuh utamanya itu juga dikalahkannya terlalu gampang gitu. Jadi ya, menurut aku Spy X Family Code White ini jauh dari ekspektasi aku, sesuai dengan bayangan aku ketika aku nonton versi season 1 dan season 2 yang menurut aku komedinya fresh banget, lucu buat aku ketawa. Jadi kalau misalkan ada yang komen mungkin komedinya nggak cocok dengan kamu, ya enggak, aku nonton Spy X Family di season 1 season 2 ketawa kebabak malahan. Tapi kalau di sini kok kayak krik-krik gitu loh. Jadi ya sangat sayang aja sih, banyak recycle komedi di versi movie-nya, kemudian komedinya juga komedi yang pasaran gitu, sampai ya satu studio kayak krik-krik banget gitu. Aksinya juga menurut aku sebenarnya aksinya bagus, cuman sayang aja secara jalan cerita, secara konflik itu karena nggak terlalu bagus, cara nyambungnya, terus ada scene-scene yang patah. Jadi ya versi menurutku masih kurang sih. Jadi kalau menurut aku film Spy X Family ini hanya mungkin cocok untuk kalian yang nggak ngikutin season 1 season 2-nya gitu, karena mungkin akan ada komedi-komedi yang akan fresh buat kalian. Tapi buat yang udah nonton season 1 dan season 2-nya, menurut aku komedi di Code White ini sangat kurang banget dan banyak pengulangan. Jadi ya kita udah pernah nonton versi anime juga udah paham, wah komedinya ini lagi yang dipakai gitu. Dan secara jalan cerita aku lebih rekomendasiin kalian nonton yang season 2 yang misi di kapal pesiar itu jauh lebih seru, jauh lebih lucu, jauh lebih kocak, dan juga interaksi dari tiap karakternya jauh lebih ada. Scene sedihnya, scene kemudian Mamayor sampai ke Sultan itu ada. Kalau di sini terus menurut aku banyak sekali hal-hal yang terlalu dipaksakan. Jadi skor untuk Spy X Family Code White aku cuma bisa kasih 6/10 gitu, dengan banyaknya minus-minus. Cuman secara visual dan tentunya setiap orang mungkin akan istilahnya punya perspektif yang berbeda terkait film ini dan juga pengalamannya, experience-nya. Jadi tetap kalau kalian pencinta Spy X Family, aku tetap merekomendasikannya kalian tonton untuk versi ininya. Dan nantikan review aku untuk film Detective Conan movie 28 harusnya ya, yang lawannya adalah kalau nggak salah ini Kaito Kid lagi, balik lagi kayak Kaito Kid. Udah lama banget nggak melihat Kaito Kid muncul dalam sebuah layar di Detective Conan. Itu animenya juga kayak masih udah jarang gitu Kaito Kid muncul lagi, dan aku sangat menunggu nanti movie Detective Conan yang kalau nggak salah bulan Juli, kalau tanggal tayang di Indonesia ini kalau nggak salah Juli gitu. Jadi sampai ketemu di video berikutnya di Serangkaian Sub Channel. Jangan lupa juga ya, 14 Februari akan ada pencoblosan. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tonton video yang di Serangkaian Satu, ada cara pencoblosan di 14 Februari. Gunakan hak pilih kalian. Salam damai dari Serangkaian Sub Channel. Aku Aldias. Bye.